Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Aladia Bibdoha dari Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan sebuah materi mengenai sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Untuk biografinya, nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Tempat tanggal lahir pada Jepara 21 April 1879 dan wafat dimakamkan di Rembang 17 September 1904. Untuk keluarganya sendiri, ayah dari Raden Ajeng Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan patih Bupati Jepara. Ibunda dari Raden Ajeng Kartini bernama M.A. Nasirah. Suami dari Raden Ajeng Kartini bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang. Dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Soesalit Jojo Adiningrat. Untuk karya yang paling terkenal dari Raden Ajeng Kartini merupakan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kata-kata mutiara atau kata-kata bijak dari Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Yang kedua, saat membicarakan orang lain, Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yang baik. Jika kita sedang membicarakan orang lain di belakang orang tersebut, kita tidak boleh membicarakan hal-hal buruk dari orang tersebut. Sebaiknya kita membicarakan hal baik dari orang tersebut. Yang ketiga, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau masih dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Yang keempat, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Jadi kita semisal melakukan suatu hal atau suatu eksperimen dan kita mengalami suatu kegagalan, maka kita harus mencobanya sampai sukses atau sampai berhasil. Jangan sampai menyerah. Yang kelima, adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Sebisa mungkin kita sebagai manusia jangan sampai bergantung kepada orang lain dalam satu kegiatan. Sebisa mungkin. Yang keenam, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Perjalanan Raden Ajeng Kartini. Sampai usia 12 tahun bersekolah di ELS atau Europa's Leisure School pada bidang bahasa. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemuanya, saudara sekandung Kartini adalah anak perempuan tertua. Pangeran Aryo Jojonegoro IV diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS atau Europa's Leisure School. Di sini Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dibingit. Jadi, Kartini setelah usia 12 tahun, dia harus berhenti sekolah karena dia harus stay di rumah karena dia sudah bisa dibingit atau sudah bisa dinikahin atau menikah.
Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Jadi selama dia di rumah, dia muncul keinginan untuk memperjuangkan hak wanita memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum. Karena dia menganggap wanita pribumi memiliki sosial yang rendah. Perhatiannya tidak hanya semata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Artinya melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Kartini menikah dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat pada 12 November 1903. Suaminya ini mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberikan kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Bupati Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Perjuangan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pelopor pergerakan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini pada tanggal 21 April 1879 sampai 1904 dianggap sebagai pelopor pergerakan kaum wanita Indonesia. Beliau adalah wanita Indonesia pertama yang memiliki cita-cita untuk dapat memajukan kaum dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Sebagai akibatnya, dari kurangnya mendapatkan pendidikan atau pengajaran, kaum wanita tersebut diperlakukan tidak adil. Hal-hal yang menunjukkan bahwa ketidakadilan pada kaum wanita ditunjukkan dari kebiasaan adat. Yang pertama, adanya kawin paksa. Yang kedua, ada poligami. Dan yang ketiga, ada kaum pria memiliki kekuasaan. Jadi pada saat itu, kaum pria memiliki kekuasaan tak terbatas dalam suatu perkawinan. Yang keempat, dipingit. Jadi, setelah wanita menginjak atau mencapai umur yang telah ditentukan atau menginjak dewasa, gadis-gadis tersebut dilarang untuk keluar rumah. Itu dari pengertian dipingit. Atau sama dengannya, dia boleh menikah atau dinikahi. Raden Ajeng Kartini mempunyai pergerakan mengenai kaum wanita. Ada dua. Yang pertama, pergerakan keluar. Dia berusaha untuk memperoleh persamaan hak setaraf dengan kaum pria. Jadi dia beringinan atau bercita-cita untuk menyetarakan atau mengesamakan derajat dari wanita dan perempuan, derajat wanita dan laki-laki. Yang kedua, pergerakan ke dalam, meningkatkan kemampuan kecerdasan kaum wanita. Dia berusaha untuk meningkatkan atau juga sempurnakan kemampuan serta juga kecerdasan kaum wanita sendiri sebagai ibu serta sebagai pemegang kendali rumah tangga. Dengan bentuk perjuangan tersebut, Raden Ajeng Kartini membuat sebuah organisasi kaum wanita. Yang pertama ada Putri Mardika. Putri Mardika merupakan organisasi wanita pertama di Indonesia.
yang didirikan di Jakarta 1912. Berdirinya organisasi ini berkat bantuan dari Budi Utomo dengan tujuan berusaha memajukan pendidikan atau pengajaran anak-anak wanita. Selain berdirinya organisasi Putri Mardika, ada juga organisasi lain, antara lain Wanudia Utomo dan Aisyah. Dan organisasi-organisasi yang berdiri dari sendirinya kebanyakan organisasi kaum ibu, yaitu Wanita Mulya, Wanita Katolik, dan Wanita Utomo. Setelah itu, terdapat kongres atau pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 yang mempunyai tujuan pertama untuk mempersatukan cita-cita serta juga usaha memajukan kaum wanita. Tujuan kedua, untuk membentuk gabungan di antara organisasi-organisasi yang berbeda-beda atau beragam corak. Dengan adanya kongres tersebut menghasilkan dibentuknya organisasi Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI, dan setelah itu diganti Perikatan Perhimpunan Istri-Istri Indonesia atau PPII. Dengan adanya hasil tersebut, hasil dari Kongres Jogja menghasilkan adanya Hari Peringatan Hari Ibu. Fakta unik dari Raden Ajeng Kartini. Salah satu perempuan yang memperoleh pendidikan di Barat. Kartini merupakan salah satu orang dari sedikit perempuan Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat, meskipun hanya memperoleh pendidikan tingkat elementary school yang bersekolah di Europa's Legend School. Namun Kartini telah dapat menguasai bahasa Belanda sehingga ia memiliki modal pengetahuan yang cukup untuk berhubungan dengan dunia modern atau orang-orang luar. Dengan modal kepintaran tersebut, Kartini mulai menulis surat-surat dan dia mulai berkomunikasi dengan orang-orang luar. Lewat surat-surat tersebut, Kartini banyak mengungkapkan keadaan kaumnya dan juga harapan-harapan tentang upaya meningkatkan derajat kaum wanita Indonesia. Kartini mengungkapkan pemikiran-pemikirannya tentang nasionalisme dan perjuangan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Kebanyakan dari isi surat Kartini, jadi dia menuliskan keadaan wanita di Indonesia pada saat itu, dan dia dikirimkan ke teman-teman yang berada di luar, khususnya di orang-orang Belanda. Surat-surat Kartini tersebut kemudian dikumpulkan dan dibukukan oleh J.H. Ampindanan dengan judul Der Duisterner Todlik. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Agnes Laus Simmers yang berjudul Letter of Java Prince dan diterjemahkan oleh Armin Pen yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagian besar surat-surat Kartini mengisahkan tentang keadaan kaum wanita di Indonesia yang secara umum masih sangat tertinggal. Hal ini disebabkan oleh aturan adat dan budaya Jawa yang menempatkan wanita dalam posisi yang inferior bila dibandingkan dengan pria.
Dalam konstruk budaya Jawa, peran wanita hanya berkisar pada 3 kawasan, yaitu sumur atau sekedar mencuci dan membersihkan, bersih-bersih, di dapur atau memasak, dan di kasur, melayani suami. Atau bisa dikatakan, peran wanita hanya masak, masak, mana. Hal lain yang menjadikan perhatian Kartini tentang ketidakadilan terhadap wanita adalah berkembangnya subur-suburnya poligami. Kartini berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan pria terhadap wanita. Kartini melihat dan merasakan betapa besarnya penderitaan dan pengorbanan kehidupan wanita yang dimadu oleh suaminya. Kartini menyadari bahwa untuk membangun bangsanya lebih maju, khususnya kaum wanita, maka tidak bisa dengan jalan belajar dari dunia barat. Peradaban barat yang demikian gemilang menyilaukan semangat Kartini untuk belajar demi kebebasan dari kungkungan feodalisme budaya yang timpang tersebut. Untuk memperingati atau mengenang jasa dari Raden Ajeng Kartini, kita dapat memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April dan memperingati Hari Ibu. Ini merupakan salah satu kata-kata dari Raden Ajeng Kartini. Jangan mengeluh hal-hal buruk yang datang dalam kehidupanmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Jadi kita sebisa mungkin untuk selalu berpikiran positif ke depannya. Kita tidak boleh berpikiran negatif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.